Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing ya informasi beberapa emiten saham yang akan memberikan dividen interim yang cum date-nya di antara tanggal 4 sampai dengan 8 Desember. Sebelum kita membahas emiten-emiten tersebut, saya ingin menginformasikan beberapa video yang sudah pernah saya buat membahas tentang Telkom, Sido, lalu salah satu saham bank ya yang masih merugi tapi menurut saya bisa menjadi turnaround company tahun depan. Lalu ada tentang semen Indonesia dan Indosemen ya, yang profitnya, volume penjualannya meningkat sehingga profitnya juga ada kenaikan ya karena ada pembangunan IKN dan juga ada saham tentang JTPE ya, saham JTPE. Dan jika teman-teman berminat ingin menonton salah satu video atau semua video ini, bisa klik linknya nanti ya di kolom deskripsi. Oke, kita mulai dari saham yang pertama ya, Unilever ya, dimana seperti kita sudah tahu ya, saham Unilever ini profitnya terus menurun ya, profitnya sejak tahun 2019 nih ya, terjadi penurunan profit 18%, lalu tahun 2020 turun lagi 3% ya, dan di tahun 2020 juga ada penurunan ya 6,8% tadi ya. Jadi tahun 2018 tuh profitnya masih 9,08 triliun. Nah di tahun 2022 tuh udah hanya tanda kutip nih karena hanyanya aja ada 5,36 triliun ya. Nah bagaimana di tahun 2023 ya, di sini profit di kuartal 1 dan 2 nya masih terjadi penurunan, tapi di kuartal 3 nya sudah ada sedikit pembaikan dari profitnya ya, di mana profit kuartal 3 itu naik 20,99% dibandingkan profit di kuartal 3 tahun 2022. Kalau digabungkan ya, pendapatan dulu ya. Pendapatannya dari Januari sampai September ya, itu ada penurunan 3,28% ya, tapi karena dia bisa menekan harga pokok penjualan sebesar 8,2%, laba brutonya jadi naik sedikit ya, 2,27%. Tapi laba bersihnya ya, setelah dipotong beban pemasaran, beban umum, gaji dan lain-lain serta pajak, itu profitnya masih ada penurunan sekitar 9,17%. Ini dari kuartal 3 versus kuartal 2 nya ya, pendapatannya naik 5%, income-nya juga naik ya 5,61%. Jadi kalau kuartal 3 itu jauh lebih baik lah pada kuartal 2 ya. Dan ini adalah rasio PER dari Unilever ya di 24,76, di mana PER itu jauh di atas rata-rata subsektornya ya, karena subsektor ini di non durable household product ya, di sektor consumer non cyclical. Untuk PBV juga jauh di atas rata-rata subsektor ya, 3,62, dan PBV dari Unilever adalah 21,54 ya. Ya walaupun kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 21,5 ini terlihat sangat kecil ya, karena dia sempat sampai ke 82 bahkan ya. Tapi karena profitnya selalu menurun, mungkin kepercayaan publik ya kalau Unilever growth-nya bisa seperti dulu lagi tuh mungkin sudah berkurang gitu ya, makanya PBV-nya jadi terus turun. Lalu ROE-nya masih sangat besar ya, 86,88%, dan DER-nya juga ternyata cukup besar ya, 2,11. Ini adalah chart dari Unilever ya, di mana dia saat ini bergerak sideways lah ya, di antara 3.410 sampai dengan 3.670. Ya, sempat menembus 3670 ini ya, tapi dia akhirnya closing lagi di bawah 3670 ya, tepatnya di 3.630 rupiah. Volumenya cukup naik sedikit ya, cukup naik banyak di hari Kamis ya, tapi di kemarin agak sedikit ya. Nah apakah di minggu depan dia bisa menembus 3670 dan close di atas 3670? Nah itu perlu dilihat lebih jauh ya, di hari Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Kalau dia bisa tembus, kemungkinan besar dia akan naik sampai bisa naik ke atas 4.000 mungkin ya, harapannya seperti itu. Dan dividen dari Unilever ini ya, 63 rupiah ya, dividen interimnya, yang cum date-nya jatuh di tanggal 4 Desember. Jika menggunakan harga penutupan di hari Jumat kemarin ya, di 3.630, berarti dividen yield interimnya itu 1,73% ya, dimana dividen finalnya biasanya akan diberikan di bulan Juni atau Juli ya biasanya. Dan biasanya juga dividen finalnya itu akan lebih besar dibandingkan dividen
interimnya ya. Ya, misalnya tahun lalu tuh 69, interimnya finalnya 71. 2 tahun lalu interimnya Rp66, finalnya Rp84 gitu ya. Dan Unilever tuh emiten yang royal ya, membagikan dividen karena dividen payout ratio-nya hampir selalu 100% ya, 99% terus ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum lanjut saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe di channel ini, dan untuk teman-teman semuanya, jika merasa video-video di channel Investor Jelata ini berguna untuk teman-teman, boleh tolong untuk diklik like-nya ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke emiten kedua, yaitu asuransi Tugu Pratama Indonesia ya, dan kode tiker Tugu, di mana Tugu di tahun lalu 2022 pendapatannya naik 8,38% dan profitnya juga naik 9,69%. Di tahun 2023 ini bisa dilihat pendapatannya di kuartal 1 masih jelek ya, turun 14%, tapi di kuartal 2 dan 3 dia mulai ada kenaikan pendapatan ya. Dan menariknya di kuartal 1 ini walaupun pendapatan usahanya itu turun 14%, tapi profitnya bisa naik 870% ya. Nah, itu kenapa nanti kita bahas ya. Yang pasti di kuartal 3 dia profitnya turun ya. Sekarang gantian dari kuartal 3 pendapatan naik 19%, tapi profitnya turun 28,87% ya. Nah, ini laporan keuangan ya, kalau dijumlahkan dari bulan Januari sampai dengan September, bisa dilihat sini pendapatan premi netonya naik 15%. Lalu setelah ditambahkan pendapatan investasi dan pendapatan usaha lainnya, itu total pendapatannya naik 23,08% ya. Nah, bisa lihat di sini ya, ada pendapatan lain-lain ya, neto ya, sebesar 930 miliar nih ya, karena ini kan dalam ribuan rupiah ya. Ya, yang dimana di tahun lalu itu hanya ada 57 miliar ya, tapi sekarang ada 930 miliar, sehingga ada kenaikan 1519% nih di pendapatan lain-lain. Dan itu dari mana ya? Nanti kita bahas juga dari mana itu datangnya pendapatan lain-lain. Intinya adalah laba bersih dari Januari sampai September itu ya, itu ada kenaikan 333,49% ya, dibandingkan periode yang sama dengan tahun lalu ya. Jadi ada, ini Bapak jadinya ya, 1,1 triliun dibandingkan 262 miliar ya. Dimana tadi ya, hampir 800 miliar ini, perbedaan 800 miliar itu dari pendapatan lain-lain ya. Nah, kalau kita lihat pendapatan lain-lainnya itu dari di sini ya, laba garis miring rugi lainnya itu di sini ya, 938 miliar ya, adalah penerimaan ya, termasuk dalam laba rugi lainnya adalah penerimaan dana atas kasus litigasi Citibank ya, yang terdiri atas pokok dan bunga sebesar 74 juta dolar. Nah, jadi di sekitar bulan April ya, ada berita nih ya, jadi ini laporan ini udah masuk ke laporan keuangan kuartal 1-nya Tugu ya, dimana Tugu itu menang gugatan dari Citibank ya. Dan bisa dilihat sini keterangannya, kami selaku penggugat telah menerima dari Citibank selaku pihak tergugat sejumlah 43,12 juta ya dolar ya, US dollar ya, yang ekivalen dengan 645,9 miliar, dan juga beserta bunganya tuh ya 31,14 juta dolar atau 466,4 miliar, sehingga yang dicatat sebagai pendapatan adalah 1,1 triliun ya. Nah, ini sudah dimasukkan ya, ini kan dari laporan keuangan kuartal 1 ya, yang bulan Maret itu bisa lihat ya, laba rugi lainnya itu sebesar 1,05 triliun ya. Oke, jadi ya mirip lah dengan yang dikatakan ya, itu 1,1 triliun ya, uang yang didapatkan dari menang gugatan Citibank ya. Kasusnya apa nih? Agak lupa juga ya. Mungkin teman-teman bisa googling ya, ini tentang kasus apa. Kalau ketemu bisa minta tolong lah ya, tuliskan di kolom komen nih, kasus Citibank dengan Tugu ini terkait hal apa gitu ya. Tapi intinya adalah kenaikan drastis profit dari Tugu ini ya, karena menang gugatan dengan Citibank ini ya, dan kemungkinan besar tidak akan berulang lagi ya di tahun depan gitu ya. Oke, kalau kuartal 3 versus kuartal 2-nya, di mana pendapatannya itu naik 11,35 ya dibandingkan kuartal 2, tapi profitnya turun ya 18,02%. Nah, bisa lihat sini nih, income di kuartal 1 ini sangat besar ya, 923 miliar. Nah, itu karena kasus tadi ya, menang gugatan dari Citibank. Dan ini adalah rasio dari Tugu ya, di mana PR-nya 2,72, termasuk rendah ya.
paling rendah bahkan ya kalau dibandingkan 6 tahun terakhir ya, yang 18, 13 gitu ya. Dan lagi-lagi nih karena earningnya naik ya karena menang gugatan tadi ya. Dan PER di subsektornya, subsektor insurance itu PER-nya 17,13, jadi PER dari Tugu ini jauh di bawah rata-rata subsektornya. PBV-nya 0,39, lagi-lagi ini bisa dibilang rendah ya jika dilihat histori dari Tugu yang sempat sampai ke 0,99, lalu ROE-nya 14,37% ya, paling besar juga ya selama 6-7 tahun terakhir, tapi DER-nya ini 1,32 ya. Walaupun 1,3 tapi DER-nya ini masih di bawah rata-rata subsektor dari insurance. Dan ini adalah chart dari Tugu ya, di mana dia sempat ada support di 1175 dan ditembus ya, sehingga dia lanjut turun tuh sampai 1000 berapa nih ya, 1060-an mungkin ya. Lalu ada support kecil di sini ya, 1140 ya, yang sempat ditembus nih ya, di hari Kamis nih. Tapi dia akhirnya closing lagi ya di 1135. Begitupun di hari Jumat kemarin sempat tembus ke 1145, tapi dia akhirnya closing di 1135 ya. Jadi sudah 2 kali dicoba nih ya menembus 1140 ya. Tapi belum berhasil, mungkin minggu depan berhasil ya, karena ada faktor pembagian dividen mungkin ya. Nah, ini adalah histori dari dividen Tugu ya, dimana biasanya dividen payout ratio-nya tidak terlalu besar ya, antara 28 sampai dengan 40%. Dan kali ini dia akan membagikan dividen interim Rp25,51 ya, dengan kumdatnya di tanggal 6 Desember. Harga penutupan di hari Jumat kemarin 1135, sehingga dividen yield-nya sekitar 2,24%. Biasanya dia tidak pernah membagikan dividen interim ya. Dari 2019 sampai 2023 tidak pernah membagikan dividen interim ya. Tapi kali ini dia ada membagikan dividen interim ya. Mungkin karena tadi ya labanya jadi banyak banget karena menang gugatan dari Citibank gitu ya. Oke. Oh ini nih ya, ini harusnya ini tulisnya annual ya, atau dia mungkin ini emang dividen annual ya. Oke, setahu saya sini dividen interim ya, mungkin disalah nih, harusnya dividen interim ya. Bisa teman-teman cek lagi di berita. Seingat saya ini memang dividen interim ya, 25,51. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya, PT Cikarang Listrindo ya, dengan kode ticker POWR ya, saham yang sudah mungkin ya teman-teman dividen hunter sudah hafal ya, kalau saham power ini adalah saham yang salah satu saham yang rutin membagikan dividen cukup besar ya, dimana kita lihat laporan keuangan di tahun 2022 ya, revenue-nya naik 11,08%, tapi profitnya turun ya sekitar 16,67%. Nah, bagaimana di tahun 2023 bisa dilihat sini, kuartal 1 revenue-nya naik, kuartal 2 turun, kuartal 3 naik lagi sedikit 1,86% ya, tapi dari segi profit dia konsisten ya, dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 tiap kuartal itu naik ya dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. Nah, kalau digabungkan ya dari Januari sampai September, total penjualannya itu ya, baik yang ke pelanggan industri maupun PLN, itu naik 0,08% saja ya, dikit ya. Ini satuannya dalam dolar ya, jadi 408 juta dolar nih pendapatannya. Lalu setelah dikurangi beban-beban, laba usahanya menjadi 103,68 juta dolar, dan berarti itu naik 2,36% dibandingkan laba usaha tahun lalu. Dan laba bersihnya ya, setelah dipotong pendapatan bunga dan pajak dan sebagainya, itu kenaikannya cukup besar ya, 31,25% ya. Dan bisa lihat di sini salah satu faktornya adalah pendapatan bunga juga ya, di mana tahun lalu pendapatan bunga tuh hanya 5,2 juta dolar, tapi di tahun ini ada 13,1 juta dolar ya. Jadi ada kenaikan lebih dari 100% ya. Tidak dijelaskan ini pendapatan bunganya dari mana ya, tapi biasanya ini dari pendapatan karena menempatkan uang di deposito ya. Kalau kuartal 3-nya dibandingkan kuartal 2, pendapatannya itu naik 16,4% dengan kenaikan net income ya, itu sekitar hanya 0,88% ya dibandingkan kuartal 2 tahun 2023. Dan kalau kita lihat PER-nya saat ini adalah 7,29 ya. Ini termasuk yang rendah ya dibandingkan histori dari Power sendiri ya sejak tahun 2017 ya.
Jadi dia sebelumnya paling rendah 7,67 ya, sekarang 7,29 ya. Paling tinggi sempat sampai 14,39. Lalu untuk PBV juga masih bisa dibilang yang di bawah-bawah historinya ya. Ini kan paling rendah 0,96 ya, 0,99 11-12 lah ya sama 0,96. Nah di tahun-tahun sebelumnya dia sempat sampai ke 2,41 nih ya di tahun 2017. Jadi bisa dibilang masih di bawah rata-rata PBV rasionya ya selama 6 tahun terakhir. Lalu untuk ROE-nya ini 13,63% dan DER-nya 0,81. Jadi power ini juga sektor infrastruktur di subsektor utilities ya, di mana PBV-nya subsektor utilities adalah 15,27 kali ya. Jadi PBV power ini sangat jauh di bawah rata-rata PBV subsektornya. Begitupun dengan PER-nya ya. Oh, PER-nya rendah ternyata subsektornya 0,7 ya. Oke, dan untuk DER-nya juga di bawah rata-rata subsektornya ya. Ini adalah weekly ya. Ini weekly chart dari power ya. Dimana sebelumnya power juga udah saya bahas ya di video khusus tentang membahas tentang power nih. Dimana dia membentuk descending triangle ya. Dimana kalau support 700 dijebol, dia kemungkinan besar akan turun sampai ke support berikutnya ya di sekitar 645, 650 gitu ya. Akan berbeda ceritanya kalau dia bisa menembus garis trendline ini ya. Yang pasti dia akan memberikan dividen yang cukup besar ya, dividen interim ya di tanggal 7 Desember cum date-nya sebesar Rp29,47, di mana saham ini harga hari Jumatnya Rp720, sehingga dividen yield-nya saya bilang ini bisa sangat besar ya, bisa disebut sangat besar karena di dividen interim doang nih 4,09% ya. Dan bisa dilihat secara historis dividen interimnya power itu pasti selalu lebih kecil ya dibandingkan dividen finalnya ya. Misalnya nih tahun lalu dividen interimnya 24, dividen finalnya 41 ya. Begitupun 2 tahun lalu dividen interimnya 20, dividen finalnya 40,28 gitu. Jadi bisa dibilang, bisa diharapkan lah ya kalau dividen finalnya akan lebih besar pada Rp29,47, dan biasanya dividen finalnya dibagikan di bulan Mei atau Juni. Oke, kita ke berikutnya ya, Delta Dunia Makmur DOIT, di mana tahun lalu dia pendapatannya naik melonjak cukup tajam 77,2% dan profitnya melonjak lebih tajam lagi ya, 1000 bukan 1000 nih, 10.000 ya, 506 bahkan nih persen ya. Karena di tahun 2021 itu profitnya hanya 4 miliar, terus tahun 2022 menjadi 425 miliar. Di tahun 2023 pendapatannya selalu naik tiap kuartal, tapi profitnya turun ya di kuartal 1 dan kuartal 2. Di kuartal 3 mulai ada perbaikan, ada kenaikan 14% ya dibandingkan kuartal 3 2022. Kalau digabungkan dari Januari sampai dengan September, pendapatannya itu ada kenaikan 18,6%. Beban pokok pendapatan juga tapi naik 18,7% ya, dan labanya masih ada kenaikan sedikit ya, 5,25%. Ini data dari kuartal 3 dan versus kuartal 2-nya ya, bisa teman-teman lihat ya. Silakan di pause kalau mau dilihat lebih teliti. Ini juga dari rasio-rasionya ya. PER dari DOIT itu 6,94 ya kalau dilihat secara historis. Lumayan murah ya, nggak sini sempat minus nih ya. Dan sempat sampai berapa nih, 9,7 kali juga ya. Tapi kalau dibandingkan subsektornya berarti gimana nih ya, lebih tinggi sedikit ya di atas subsektor oil and gas ya. Subsektornya tuh PER-nya 5,89. Untuk PBV bisa dibilang masih cukup murah ya, 0,75. Subsektornya rata-ratanya 2,21 dengan ROE 10,82% dan DER-nya yang besar nih si DOIT ya, 4,88 ya, jauh di atas DER dari subsektornya yang hanya 0,67. Ini adalah chart dari DOIT ya sebelumnya. Ini catatan saya aja ya, kayak pernah bikin video tentang DOIT juga nih berarti, dimana ada resisten lah ya di garis kuning ini, dan itu ternyata ditembus ya di bulan September kemarin tuh ternyata. Dan dia berhasil menutup gap ya, gap di tahun lalu nih ya, di 545 itu berhasil ditutup ya. Dia sempat sampai tertinggi di berapa nih, 565 gitu ya. Setelah itu
ambles ya. Kayaknya nih ada penurunan tajam karena ada berita gagal menang ini ya, lelang mau beli batubara di Australia kalau nggak salah ya. Tender di apa? Tambang batubara di Australia kalau nggak salah ya, bisa teman-teman cek. Karena ada penurunan sangat besar dengan volume cukup besar juga nih. Dan saat ini dia cenderung sideways lah ya, di antara situ ya, 350-an sampai dengan 398 ya. Jadinya ada resisten di 398. Dan kalau dilihat secara garis EMA ya, dia masih downtrend ya, karena masih di bawah EMA 10 nih ya, masih dia 10 apa? EMA 10 apa 20? EMA 20 ya, yang garis merahnya EMA 20. Jadi dia masih di bawah EMA 20. Dan DOIT ini baru-baru ini aja bagi dividen kayak tahun 2022 ya, dimana dividen payout ratio-nya 25,58% ya. Saat itu besarannya itu berarti 14,17 rupiah tahun lalu ya. Nah, tahun ini dia akan membagikan kumdetnya itu tanggal 8 Desember. Dividennya itu dia belum menentukan ya rupiahnya berapa, dia hanya bilang kalau nggak salah 5 juta dolar ya akan dibagikan sebagai dividen. Nah, 5 juta dolar itu tadi kalau saya hitung ya kali 15.500 ya, dianggap 1 dolar itu 15.500 dan dibagikan jumlah saham yang beredar berapa. Nah, saya dapatnya hitungan sih 8,98 rupiah ya. Silakan teman-teman koreksi ya kalau saya ada salah ya. Yang pasti nanti ada pengumuman resmi dari DOIT-nya sendiri ya, tentang konversi dari dolarnya itu ke rupiahnya berapa gitu ya kursnya. Nah, kalau misalkan kita anggap itu 8,98 ya, berarti kita bagi dengan harga di 362 ya penutupan kemarin, itu dividen yield-nya sekitar 2,48% ya. Lumayan lah untuk ukuran dividen interim ya. Berikutnya ini juga saham yang pasti para dividen hunter sudah hafal, Demas ya, Pura Delta Lestari ya, dimana tahun lalu dia profitnya naik cukup besar 70% ya. Ini juga pernah saya bahas ya, laporan keuangan kuartal 3-nya ya, dimana labanya turun sangat jauh gitu ya. Ini ya, laba kuartal 3-nya turun 92% nih dibandingkan kuartal 3 2022, dimana saat itu manajemennya mengatakan karena ada beberapa perjanjian jual beli ya, yang karena lahannya belum diserah terimakan jadi belum dihitung sebagai pemasukan ya. Nah, kemungkinan akan masuk ke dalam pemasukan itu di pembukuan kuartal 4 ini ya. Jadi kita nantikan aja kuartal 4-nya apakah akan jauh lebih baik ya dibandingkan kuartal 4 2022 gitu ya. Yang pasti kuartal 3-nya dia turun banyak profitnya ya, 92%. Ya, kalau dari periode di total ya, Januari sampai September, labanya itu turun 20,7% ya. Nah, ini ya, kalau kuartal 3 sangat jelek nih dibandingkan kuartal 2-nya. Oke, karena ini sudah pernah saya bahas di video di video-video sebelumnya tentang Demas ya, jadi ini saya skip aja ya. Teman-teman silakan lihat di pause aja untuk kalau melihat lebih detail ya masalah rasio-rasio ini. Dan ini chart dari Demas ya, dimana kemarin Jumat dia melonjak ya, dari yang tadinya 169 170 nih kalau nggak salah ya di hari Kamis, terus dia langsung gap up ya, bahkan sempat sampai ke 178 mungkin ya, karena berita pembagian dividen sudah keluar gitu ya. Nah, ini kan tadi dia cenderung sideways ya di antara 161 sampai dengan 179 ya. Nah, apakah dia akan bisa berhasil tembus 179 ya di hari Senin besok ya, karena dorongan pemberitaan dividen ya. Ya, ini adalah dividen payout ratio dari Demas ya. Dia salah satu saham yang royal memberikan dividen ya, selalu di atas 90% ya, bahkan sempat 203% ya. Jadi dia menggunakan uang kas ditambahin ya untuk bagi dividennya. Dan kali ini dia dividen interimnya 12 rupiah ya. Jadi walaupun dia turun, dia tetap royal nih bagi dividennya, walaupun profitnya turun ya di kuartal 3 ya. Jadi kemungkinan besar sih kuartal 4-nya bagus nih kayaknya. Makanya berani kasih dividen interim cukup besar nih. Kumdetnya 8 Desember dan harga saham di Jumat kemarin ditutup di 174, sehingga dividen yieldnya sangat besar nih, 6,89% ya. Jadi dividen interimnya aja 6,89% ya, jauh di atas bunga deposito ya, 4,25%. Dan kalau dilihat secara historis, ini agak beda dengan saham-saham yang sebelumnya ya. Dividen interimnya itu kemungkinan seringnya ya lebih kecil ya, atau lebih
atau sama lah, sama atau lebih kecil nih ya. Misalnya kayak tahun lalu interimnya 15 rupiah, finalnya lebih kecil ya 10 rupiah. Bahkan di 2 tahun lalu interimnya 12, finalnya cuma 2,5 gitu ya. Jadi jangan berharap juga kalau dividen finalnya nanti lebih besar daripada 12 rupiah ya. Bisa jadi dia cuma 5 gitu ya, atau 6 gitu ya. Bisa aja kejadian, atau malah 2,5 gitu ya, kayak 2 tahun lalu gitu ya. Nah, demikian saja informasi dari saya ya mengenai dividen di awal bulan Desember ini. Yang mana yang favorit teman-teman? Udah pasti mungkin yang paling besar lah ya, si Demas dan apa tadi, Cikarang Listrindo gitu ya. Nah, silakan tuliskan di kolom komen teman-teman ya, apakah teman-teman sudah punya gitu ya Demas, Cikarang Listrindo, atau malah punya Doit dan Unilever nih. Silakan tuliskan di kolom komen. Demikian dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa klik like-nya ya kalau video ini dirasa berguna. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam jelata.